orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bismillah ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Insyaallah kita pada sore hari ini kita akan membahas tentang fikih kurban ya. Berhubung kita berada di bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah, di mana ada sebuah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kurban. Baik. Kurban itu sendiri apa sih? Ya, secara bahasa kurban ya dari kata qoroba. Qoroba artinya adalah dekat. Ya, kenapa dinamakan kurban? Karena dengan ibadah kurban kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mengorbankan apa yang kita punyai ya. Walaupun hakikatnya ya harta itu adalah milik Allah ya. Allah ingin menguji ketika Allah beri titipan, beri amanah, apakah kita rela untuk memberikan ketika Allah memintanya ya. Ketika kita dititipi sepeda, pemiliknya mau mengambil sepeda itu ya. Kalau kita orang yang waras akalnya, maka pasti akan dengan legowo memberikannya. Nah, maka seorang mukmin yang sejati adalah ketika dia diminta titipannya, Allah meminta titipannya kepada kita, kita dengan ringan untuk memberikannya. Itulah ya, ketika kita mau memberikannya, maka di situ ada nilai plus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban. Tetapi secara fikih kurban ini menggunakan istilah udhiyah ya. Dari kata doha, dohaya. Artinya adalah ya secara bahasa adalah asyatu allati tudbahu yaumal adha ya. Udhiyah sendiri artinya secara bahasa adalah kambing yang disembelih pada hari adha, pada hari Idul Adha ya. Jadi adha itu berasal dari duha, waktu duha, karena memang mulai penyembelihan hewan kurban itu dimulai pada waktu ya orang-orang selesai melakukan sholat Idul Adha pada waktu duha begitu. Iya, ada hubungannya dengan waktu duha. Nah, makanya dinamakan udhiyah ya, yaitu kambing yang disembelih pada waktu duha atau pada hari Idul Adha gitu. Adapun secara istilah udhiyah itu sendiri adalah ma yudzakka taqarruban ilallah ya. Ma yudzakka, apa yang disembelih ya, hewan yang disembelih ya. Hewan yang dimaksud di sini adalah hewan-hewan tertentu berupa unta atau sapi atau kambing. Tidak boleh di luar 3 jenis hewan tersebut. Yang disembelih harus disembelih, tidak boleh ditembak, tidak boleh disetrum, tidak boleh dimatikan dengan cara-cara selain disembelih. Jadi harus disembelih. Taqarruban, harus diniatkan mendekatkan diri kepada Allah ya, bukan diniatkan hanya untuk pesta, diniatkan hanya untuk jualan sate, atau diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Nyi Roro Kidul. Nah, itu juga nggak boleh ya, harus diniatkan mendekatkan diri kepada Allah ya, dipersembahkan kepada Allah. Fi ayamin nahri, harus pada hari-hari nahar, hari-hari menyembelih. Hari-hari menyembelih kapan? Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. 4 hari. Ya, 4 hari waktu untuk menyembelih. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dari mulai setelah sholat Idul Adha sampai waktu sore
tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, tidak boleh masuk maghrib. Kalau sudah masuk maghrib sudah berubah hari gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bisyara itu maksuso dengan syarat-syarat tertentu. Nah, nanti ada syarat-syarat kurban, syarat orang yang berkurban, syarat hewan yang dikurbankan, syarat waktu pelaksanaannya, ya, syarat orang yang menyembelihnya nanti akan kita jelaskan ya, agar kurban yang kita lakukan benar-benar sah dan benar-benar sempurna. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa istilah-istilah yang mirip dengan kurban, ya, yang mirip dengan udhiyah. Yang pertama, istilah pertama adalah kurban. Kurban ini istilah yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW ada. Ya, di zaman Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil pernah berkurban, ya. Tetapi kurban yang dimaksud dengan makna yang umum, ya, dengan makna yang luas, tidak dengan makna yang kita pahami zaman sekarang. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ceritakanlah kepada mereka, ya, kisah tentang anak Nabi kedua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, ya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, qarraba artinya adalah mempersembahkan kurban, ya. Fatuqabbala, maka diterimalah min ahadihima dari salah satu keduanya, yaitu dari Habil, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berhati suci, ya. Dia mempersembahkan kepada Allah kambing yang gemuk, kambing yang bagus, ya, kambing yang enak begitu. Sedangkan Qabil karena dia seorang petani, ya, dan dia orangnya bakhil, dia mempersembahkan hasil pertanian yang tidak baik, ya, yang kualitasnya rendah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kurban dia, ya. Hasil pertaniannya tidak diterima oleh Allah, sedangkan Habil seorang peternak, dia berkurban dengan kambing yang baik, ya, yang bagus, kualitasnya tinggi, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran bagi kita semuanya, ketika kita mau berkurban, berkurbanlah dengan yang terbaik, ya. Jangan bakhil, jangan kikir dengan apa yang kita persembahkan, karena itu kita persembahkan kepada Allah, ya. Sebagaimana kita ingin memberikan hadiah terbaik kepada kekasih kita, kepada orang tua, mertua, ya, sebaik-baiknya kita persembahkan. Ya, maka kepada Allah juga harusnya lebih baik. Kemudian ada istilah yang kedua yang mirip dengan kurban, yaitu al-hadyu. Hadyu itu apa? Ya, hadyu itu adalah kambing yang disembelih ketika kita berhaji, ketika kita melakukan pelanggaran ketika berhaji, ya, maka kita harus membayar dam, harus membayar hadyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Dan janganlah kalian mencukur, ya, rambut kepala kalian sebelum korban kalian, ya, kambing kalian sampai kepada tempat penyembelihannya. Kemudian yang ketiga adalah akikah. Nah, akikah itu juga, ya, hewan, yaitu kambing atau domba yang disembelih karena kita bersyukur atas lahirnya anak, ya. Untuk laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin murtahinun bi'aqiqatihi, setiap anak yang lahir, bayi yang lahir itu tergadaikan, masih tergadaikan dengan apa? Dengan akikahnya. Kalau kita ingin menebus, maka sembelihlah kurban. Bayi laki-laki 2 ekor kambing, kalau bayi perempuan 1 ekor kambing. Kapan disembelih? Ya, afdolnya adalah pada hari ke-7, tudbahu anhu yaumas sabi'. Ya, kalau nggak sanggup pada hari 14, kalau nggak sanggup pada hari 21, kalau nggak sanggup sampai dia sanggup, ya. Batas akhirnya adalah sampai balik. Kemudian disunahkan juga wayuh laku ra'suhu, dan rambut kepalanya dicukur, kemudian ditimbang, ya. Kemudian beratnya itu, ya,
semua berat 1 gram, maka kita bersedekah dengan 1 gram emas. Kalau nggak sanggup perak gitu. Ya, kalau sanggup bersedekahlah dengan berat rambut itu. Kalau 1 gram berarti 1 gram emas atau 1 gram perak gitu. Wayu sama dan dikasih nama. Silakan pada saat itu juga dikasih nama. Baik. Kemudian selanjutnya adalah kata udhiyah. Nah, ini istilah udhiyah ini adalah istilah yang dipakai zaman sekarang, ya, yang dipakai di umat Nabi Muhammad SAW. Ya, maknanya sudah khusus, tertentu, ya, sudah spesifik, yaitu hewan yang disembelih, ya, pada hari-hari nahr, hari-hari penyembelihan, nah, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzul Hijjah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini yang dinamakan udhiyah, ya. Dalilnya adalah Nabi SAW pernah menyembelih kurban, ya, bahkan beliau hampir setiap tahun, ya, dari mulai disyariatkan perintah berkurban tahun 2 Hijriah, Nabi SAW selalu berkurban setiap tahun. Dohan Nabi SAW bikabshen amlahen akronain zabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba jantan, ya, jantan, ya, karena jantan lebih bagus, biasanya lebih banyak dagingnya, dan yang putih karena yang putih biasanya lebih bagus juga, ya, bersih putih, ya, dagingnya lebih enak, ya, ada kehitamannya juga, dan bertanduk. Nah, dianjurkan yang bertanduk. Nah, ini Nabi SAW mencari hewan yang terbaik, ya, sebagai, ya, kurbannya beliau mencari yang terbaik gitu. Nah, bahkan beliau mencari yang terbaik itu apa? Yang warnanya putih. Ya, para ulama mengatakan yang warnanya putih, kemudian yang banyak dagingnya gemuk, ya, kemudian bulunya banyak, kemudian bersih, kemudian bertanduk, ya. Yang bertanduk itu yang lebih baik. Beliau menyembelihnya sendiri, ya. Beliau menyembelihnya sendiri karena ini yang disunahkan, dan beliau mengucapkan bismillah dan mengucapkan takbir, ya, bismillahi Allahu akbar. Kemudian beliau juga berdoa. Dan beliau meletakkan kaki di antara leher dan badannya. Nah, ini karena ketika kita meletakkan kaki, ya, di antara leher dan badan kedua hewan tersebut, ketika meletakkan di lehernya ini akan menjadi ada saraf yang menuju ke otak menjadikan hewan itu menjadi tenang. Ya, hewan itu menjadi tenang. Jadi Rasul melakukan itu tuh bukan tanpa alasan. Ya, ternyata beliau diberi wahyu oleh Allah bahwa ketika daerah itu ditekan, maka kambing akan menjadi tenang sehingga proses penyembelihan akan menjadi lancar gitu. Nah, inilah perbedaan antara kurban dengan istilah-istilah yang lainnya, ya. Udhiyah dengan istilah-istilah yang lainnya. Semoga tidak salah, ya, nantinya dalam menghukumi. Berikutnya, kurban ini disyariatkan atau udhiyah ini disyariatkan di dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 2 Hijriah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, 2 tahun setelah Nabi hijrah, ya. Apa dasar pensyariatannya? Dasarnya adalah surat yang sangat sering kita yang sudah sangat kita hafal, ya, mungkin sering kita baca, yaitu surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, ya. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Wasolli. Di sini sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Sholatlah kamu Idul Adha. Lalu setelah itu apa? Berkurbanlah. Ya, karena nikmat yang sudah Allah berikan. Kemudian dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, "Mangkana lahu sa'atun." Barang siapa yang memiliki kelapangan, ya, kelapangan rizki, walam yudahi, tapi tidak mau menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekati musola kami, jangan dekat-dekati masjid kami. Nah, ini teguran bagi orang-orang yang tidak mau berkurban. Inilah pensyariatan kurban, ya. Kurban ini pun hukumnya, ya, melihat dalil-dalil kurban, maka para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama atau mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali berpandangan kurban itu hukumnya sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad artinya sunnah yang mendekati wajib, hampir-hampir menjadi wajib, ya. Dalilnya apa? Dalam sebuah hadis Rasul bersabda,
idza daqala al-'ashru wa arada ahadukum an yudahhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'an. Bila telah masuk 10 ya, atau apabila telah masuk bulan Zulhijjah dari tanggal 1 ya, jika masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah dan seseorang di antara kalian hendak berkurban ya. Mungkin kita beli kambingnya jauh-jauh hari ya. Dari mulai bulan Dzulqa'dah mungkin kita sudah mempersiapkan. Dan kalian ada yang ingin berkurban, ingin. Ya. Kata-kata ingin ini menunjukkan tidak wajib. Ya, para ulama melihat konteks hadis Nabi itu sangat teliti ya. Ada kata-kata aroda, aroda itu ingin. Berarti kalau ingin berarti tidak wajib ya. Ada yang ingin, ada yang tidak. Silakan. Ada pilihan. Kalau ada pilihan berarti tidak wajib. Ini menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Maka jika dia ingin berkurban, maka janganlah memotong sedikit pun dari kuku atau rambutnya. Ini disunahkan ya. Bagi kita yang mau berkurban, ya, maka ketika masuk bulan Dzulhijjah jangan potong kuku tangan atau kuku kaki, dan juga jangan potong rambut karena itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Kalau sudah dipotong kurbannya, baru silakan dipotong kuku kita. Kemudian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu, ya, al witru wa nahru wa salatud duha. Ada 3 hal yang fardu atas Nabi, ya, wajib bagi Nabi, dan tatawwu, sunnah, ya, sunnah bagi kalian, bagi umat Nabi. Apa itu 3 perkara itu? Witir, sholat witir, wan nahr, menyembelih korban, wa sholatud duha, dan sholat duha. Ini tiga perkara bagi Nabi wajib, tapi bagi kita adalah sunnah. Nah, ini menurut jumhur ulama. Sedangkan mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lain, ya. Menurut beliau kurban justru wajib, ya. Kalau dia mampu untuk berkurban, ada kelebihan harta, bisa sanggup untuk membeli hewan kurban, maka haram bagi kita untuk tidak berkurban. Dalilnya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Di situ ada perintah, ya. Kalau Allah memerintah, wanhar, gitu kan, dan berkurbanlah. Perintah ya artinya wajib, begitu ya. Kata mereka perintah itu wajib. Nah, di sini Allah memerintah. Kalau kita diperintah orang tua saja, kalau nggak nurut itu kan orang tua marah, ya. Begitupun ketika Allah memerintah kita, ya kita harus melakukan. Kemudian dalil yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mangkana lahu sa'atun. Barang siapa yang memiliki kelapangan rizki, walam yudahi, dan tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekat-dekati musola kami, ya. Nah, ini ancaman keras, ya. Kita kan muslim, masa nggak boleh masuk masjid? Yang nggak boleh masuk masjid kan orang kafir, ya. Seolah-olah kita itu dianggap orang kafir, ya, walaupun ya tidak mengeluarkan kita dari Islam sih kalau tidak berkurban. Tetapi ini teguran keras. Nah, ketika ada ayat atau hadis yang berupa teguran keras, ini biasanya sifatnya adalah wajib. Maka dari situlah mazhab Hanafi memandang kurban adalah wajib. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, hewan kurban ini terlepas dari hukumnya apakah itu wajib atau sunnah, tapi ini sangat-sangat diutamakan, sangat-sangat dianjurkan. Ya, makanya jumhur ulama berpandangan hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah muakkadah. Ya, keutamaan yang pertama adalah apa? Karena amalan yang paling dicintai, ya, pada hari itu, ya. Jadi tidak ada amalan, tidak ada ibadah yang paling dicintai pada hari Idul Adha kecuali menyembelih kurban, ya. Nabi SAW bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsa. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai pada hari Nahr, pada hari menyembelih, ya, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, yang tidak ada yang lebih baik, amalan yang tidak lebih baik dari menyembelih atau mengalirkan darah.
mengalirkan darah. Ya, makanya kurban itu tidak bisa diwakili dengan sedekah. Sumpama saya nggak mau kurban lah, udahlah saya mau ini 3,5 juta ya, sumpama harga kambingnya 3,5 juta gitu ya. 3,5 juta saya mau sedekahkan ke fakir miskin. Oh, justru malah pahalanya tidak lebih banyak. Pahalanya justru yang lebih banyak adalah menyembelih korban ya. Kalau kita mau sedekah ya silakan dengan dagingnya begitu ya, atau dengan kulitnya gitu. Bukan dengan uang gitu ya. Jadi tidak bisa diuangkan. Ya, para ulama sepakat tidak bisa hewan kurban diuangkan ya. Tapi kalau zakat kan boleh ya. Beras diuangkan silakan menurut sebagian ulama. Tapi kalau hewan kurban tidak bisa diuangkan ya. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya. Dan darah itu di sisi Allah segera menetes ya pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Nah, ini akan bersaksi ya. Hewan yang kita sembelih nanti akan bersaksi, akan menolong kita, akan membantu kita nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, keutamaan kurban adalah syiar agama. Ya, ibadah yang harusnya dipublikasikan ya, menjadi ciri khas kaum muslimin gitu. Ya, di agama lain tidak ada. Ya, kurban ini menjadi syiar, maka hendaklah dipublikasikan, ditampakkan, dipertontonkan gitu. Ini loh Islam ini, agama yang peduli dengan kaum fukara, kaum duafa, ya, orang-orang miskin yang mungkin sepanjang tahun tidak pernah makan daging, ya, setidaknya setahun sekali lah makan daging gitu, berbagi begitu ya, sebagai syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha. Dan telah kami jadikan untuk kalian unta-unta sebagian dari syiar Allah. Unta-unta itu yang disembelih adalah syiar Allah, syiar agama Allah ya, sehingga agama Allah ini semakin tinggi ya. Kalian memperoleh kebaikan yang banyak padanya ya. Unta itu bisa dijadikan untuk dimakan, bisa juga untuk tunggangan ya, dan sebutlah nama Allah atasnya. Ketika kita menyembelih, maka kita diperintahkan untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Yang ketiga, keutamaan kurban adalah merupakan sunnah Nabi ya. Kita kalau bisa itu melakukan semua sunnah Nabi ya. Ulama mengatakan tidaklah seseorang mencapai derajat kewalian sampai dia mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang jumlahnya mungkin sampai ribuan ya. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah, sebisa mungkin lakukanlah semua sunnah-sunnah Nabi walaupun sekali ya, walaupun melakukannya sekali saja. Nah, ini kurban ini merupakan sunnah Nabi yang harus dilestarikan ya, yang dilestarikan ya, setiap tahun lakukan. Jangan sampai satu kampung ya tidak ada yang berkurban, satu musola tidak ada yang berkurban, atau bahkan perintahnya ini Nabi itu lebih cenderung kepada keluarga ya. Setidaknya satu keluarga ada satu yang berkurban sehingga bisa memberikan pahala kepada semua anggota keluarganya begitu. Ya, makanya kalau ada satu keluarga, satu saja berkurban itu bisa memberikan pahala kepada anggota keluarga yang lainnya. Baik, makanya dinamakan sunnah kifayah dalam mazhab Syafi'i. Kurban itu namanya sunnah kifayah karena ketika dilakukan oleh satu dari keluarga maka akan menutupi atau mencukupi untuk anggota keluarga yang lainnya. Kemudian yang keempat, kurban adalah amalan paling utama sebagaimana yang selalu kita baca ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, nusuk itu sembelihan. Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan sembelihanku, kurbanku, ya, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Tuhan alam semesta itu. Jadi tidak mungkin sesuatu kita baca setiap hari kecuali itu sangat penting sekali. Nah, makanya kurban ini termasuk ibadah yang sangat utama. Nah, kapan waktu penyembelihan kurban ya? Ya, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang keutamaannya, kemudian kita membicarakan kapan ya? Syarat penyembelihan kurban melihat dari waktunya. Sahnya kapan? Ya, kalau haji itu kan sahnya bulan Dzulhijjah dan harus ada wukuf di Arafah. Nah, kalau puasa
dia lakukan di bulan Ramadan. Kalau menyembelih kurban itu pelaksanaannya hanya pada 4 hari. Hanya pada 4 hari. Di luar 4 hari ini tidak sah, ya, tidak dikatakan kurban. Mungkin hanya dikatakan menyembelih biasa atau sedekah biasa, tapi tidak dikatakan kurban, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 13 bulannya Dzulhijjah gitu ya. Tidak boleh diganti bulan lain. Harus Dzulhijjah. Kapan mulainya? Dimulai setelah melakukan sholat Idul Adha dan khutbah. Ya, khotib sudah turun, baru setelah itu mulai silakan menyembelih kurban. Ya, tidak boleh malam harinya, tidak boleh habis subuh langsung, tidak boleh. Harus selesai khutbah, ya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma nabda'u bihi yaumana hada an nusalliya summa narji'a fanan haro faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dhahaba qabla dzalik dzabaha qabla dzalik fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'. Ya, dari Al-Bara bahwa Rasulullah SAW bersabda, awal pekerjaan kita di hari ini Idul Adha adalah sholat, kemudian pulang, kemudian menyembelih korban. Siapa yang melakukannya seperti itu, maka dia telah sesuai dengan sunnah kami. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanyalah daging biasa yang diberikan kepada keluarganya, ya, bukan termasuk ibadah, ya, kepada Allah. Kemudian yang kedua, kapan terakhirnya? Kalau permulaannya setelah khutbah, akhirnya maka adalah sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah, sebagaimana hadis Nabi, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua, ya, semua hari tasyrik adalah menyembelih, adalah waktu yang dibolehkan untuk menyembelih. Hari tasyrik itu 11, 12, 13, ya. Kalau sudah masuk maghrib itu bukan dinamakan hari, tapi dinamakan malam. Ya, udah berganti hari juga, karena dalam Islam pergantian hari itu maghrib, bukan jam 12 malam gitu. Jadi kalau maghrib tanggal 13 itu sudah masuk 14-nya begitu ya. Berikutnya syarat pengkurban. Kalau tadi syarat waktunya, sekarang syarat pengkurbannya. Syarat pengkurban itu pertama harus muslim, karena kurban adalah ibadah. Tidak sah ibadah dilakukan orang kafir. Kalau ada orang kafir mau kurban gimana? Ya udah diterima saja hewannya, tetapi ya itu tidak dinamakan kurban bagi dia, tapi hanya dinamakan sedekah saja atau hadiah saja begitu ya. Kalau dia mau ngasih kambing ya silakan ahlan wa sahlan ya, tapi tidak sah dikatakan sebagai kurban. Kedua, harus berakal, tidak boleh orang gila. Orang gila itu tidak terkena taklif ya, tidak terkena beban syariat. Maka ketika dia beribadah, ibadahnya ya tidak sah begitu. Kemudian yang ketiga, berniat. Ketika dia berkurban, harus niat, ini saya berkurban, bukan untuk jualan daging, jualan sate ya, atau bukan untuk makan-makan daging, atau untuk mempersembahkan kepada jin ya, penunggu, bukan, tapi untuk Allah ya. Yang keempat, baligh ya. Dia disyaratkan balik, karena anak kecil itu belum wajib untuk berkurban atau belum dituntut untuk berkurban. Yang kelima, mampu. Dia mampu untuk berkurban ya. Walaupun yang belum mampu berkurban boleh nggak? Boleh aja sih ya. Cuma dalam madhab Hanafi ya, dia yang wajib untuk berkurban adalah yang mampu ya. Setelah terpenuhi kebutuhan pokoknya ya, dia bisa makan pada hari itu, ada beras, ada lauk, untuk istri dan anaknya sudah terpenuhi semuanya. Yang sakit-sakit sudah diobati semuanya, pendidikan sudah dibayar semuanya. Nah, sisanya itu bisa dibuat untuk beli hewan kurban, maka silakan. Yang keenam adalah merdeka, maka orang yang budak tidak sah untuk berkurban, karena budak itu tidak ada hak memiliki, tidak ada hak memiliki harta yang ada di dia, pada dia adalah hak tuannya. Yang ketujuh adalah sukarela, tidak boleh dipaksa. Dia berkurban memang sukarela, tidak boleh dipaksa. Kamu kalau nggak kurban, kamu saya tembak kamu. Nah, itu nggak boleh. Ya, harus sukarela. Selanjutnya, syarat hewan yang berkurban. Nah, harus dari 3 golongan, 3 jenis. Yang pertama unta ya, atau sejenisnya. Ya, dan untanya ini minimal 5 tahun. Umurnya 5 tahun biar gede. Kalau masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih kecil.
Yang kedua, sapi atau sejenisnya. Jenis sapi itu apa? Kerbau sumpama, ya, tison, ya. Dan minimal umurnya 2 tahun, tidak boleh di bawah itu. Kemudian yang kambing, kambing itu minimal satu tahun begitu. Nah, kita gimana cara tahu umur hewan itu? Ya kita tanya aja kepada tukang penjual hewan itu, ya. Kalau dia itu jujur, ya kita berpegang teguh dengan perkataan dia. Kalau dia bohong, ditanggung dia. Kita tidak berdosa gitu. Yang ketiga, tidak cacat. Tidak boleh hewannya itu cacat, pincang, kakinya pincang gitu ya. Buta, ya, sehingga nabrak-nabrak kalau jalan. Kurus sekali gitu, tidak boleh. Atau gila, ya, terpotong telinganya, terpotong lisannya. Ya, di masa sekarang itu ada penyakit itu ya, penyakit kuku sama penyakit ini mulut. Itu bagaimana ya? Kalau penyakitnya parah sehingga menjadikan dia bisa meninggal, maka tidak sah, tidak sah. Tapi kalau penyakitnya ringan, maka diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan. Lebih baik yang benar-benar sehat. Yang keempat adalah milik sendiri. Tidak boleh kurban dengan kurbannya kambingnya orang lain, harus milik sendiri. Tidak boleh punya orang lain. Yang kelima, jika patungan maka diniatkan kurban semua. Sumama sapi ya, sapi kan boleh patungan. 7 orang, maka 7-nya itu harus niat kurban semua. Tidak boleh ya 3 orang niat kurban, 4 orang niatnya mau jualan kambing, jualan sate sumpama. Nah boleh, harus semuanya itu niat berkurban. Selanjutnya, nah ini patungan hewan kurban. Yang boleh patungan itu sapi dan unta saja. Kambing tidak boleh patungan. Kambing hanya untuk 1 orang, ya. Tidak boleh satu kelas umpama. Ayo kita patungan 100 ribuan 1 kelas beli kurban. Kemudian dikurbankan atas nama kelas A, kelas B, nah boleh. Ya tidak sah dikatakan kurban. Tapi kalau hanya latihan saja sih boleh, silakan. Untuk latihan saja, tapi tidak dikatakan kurban. Nah ini. Kemudian selanjutnya siapa yang berhak hewan daging atau kurban itu, baik dagingnya, kulitnya, kepalanya itu untuk siapa? Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, ya, atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, ya. Membicarakan tentang apa? Hari Idul Adha, hari yang Allah tentukan, di mana hari itu adalah hari raya, hari bersenang-senang, hari bersyukur atas nikmat Allah. Ya, ketika kita mendapatkan nikmat, maka jangan sendirian, maka berbagilah dengan orang lain, bersenang-senang dengan orang lain, ya, yaitu dibuktikan dengan cara berkurban, ya. Maka makanlah sebagian dari hewan kurban itu. Kita yang menyembelih boleh makan, ya. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, sepertiga untuk kita, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga yang mampu, begitu ya, atau orang-orang yang mampu. Ini kalau pengen sesuai dengan hadisnya, sebagaimana hadis Nabi, wayut aimu ahla baitihi asulus, ya, beliau memberi makan keluarganya sepertiga, wayut aimu fuqara ajironihi, kepada orang-orang fakir beliau berikan sepertiga, wayatasodak ala aswal bisulus, kemudian bersedekah sepertiga yang lain kepada orang-orang yang mampu, gitu. Ya kalau mau diberikan semuanya bagaimana? Monggo, silakan begitu. Tapi kalau kurbannya adalah kurban nazar, nazar itu berjanji. Seumpama, saya bernazar hari ini mau kurban, maka menjadi wajib. Kurban yang asalnya sunnah menjadi wajib. Kalau menjadi wajib, maka kita yang bernazar, kita yang berkurban, tidak boleh sedikit pun makan dari hewan kurban. Ya, karena sudah diniatkan untuk Allah semuanya, maka tidak boleh kita ngambil sedikit pun. Tapi kalau tidak nazar, biasa saja kurban sunnah, maka kita boleh mengambil bahkan sampai sepertiganya boleh. Selanjutnya, sunnah-sunnah berkurban. Nah ini, ketika kita berkurban ada sunnah-sunnah. Pertama,
bagi yang mau berkurban dilarang atau tidak memotong kuku dan rambut mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan itu disembelih, ya. Ini sunnah hukumnya, tidak wajib, sunnah, ya. Kemudian yang kedua, menyembelih sendiri kalau sanggup. Kalau sanggup silakan menyembelih sendiri sebagaimana Rasulullah lakukan. Yang ketiga, membaca basmalah. Ketika menyembelih berbaca basmalah, ya. Ini disunahkan. Walaupun ada yang mengatakan wajib, ya. Tetapi menurut mazhab Syafi'i itu disunahkan gitu. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Ketika menyembelih dianjurkan untuk menghadap kiblat. Kemudian dalam kondisi berwudu atau suci, menajamkan golok atau pisaunya agar kambingnya itu nggak kesakitan, ya, agar cepat meninggalnya, maka yang tajam, gitu ya. Kemudian dianjurkan disembelih di hadapan orang banyak, di hadapan halayak ramai, sehingga menjadi syiar, ya, sehingga menjadi syiar, sehingga ini menjadi sunnah yang terus dilestarikan, bahkan diperbesar. Yang terakhir, membaca sholawat, ya, sebelum berkurban, sebelum menyembelih, membaca sholawat, membaca doa, ya, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah ini persembahan dari kami, ya. Kemudian juga membaca bismillah dan takbir. Dan kalau bisa ketika itu membaca niat, ya, membaca niat. Ya Allah, saya niatkan ini berkurban karena untuk Engkau ya Allah, ya, untuk Engkau. Kalau ternyata yang menyembelih orang lain, sumpama, ya boleh kita niatnya ketika kita membeli hewan kurban itu, gitu ya. Niat itu wajib. Selanjutnya larangan-larangan. Ketika berkurban ada beberapa larangan. Yang pertama, menjual kurbannya itu. Kita itu sudah berkurban, ini persembahkan kepada Allah, maka tidak boleh dijual. Hadisnya, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maksudnya di sini nggak cuma kulit, ya, tapi semua, ya, mau kulitnya, mau dagingnya, kepalanya, ya, kakinya. Kalau dia jual, maka dia tidak dapat pahala kurban, ya, tidak dapat pahala kurban. Yang kedua, tidak boleh mengupah jagal dari bagian kurban. Ya, jagalnya udahlah, jagalnya nggak usah diupah. Kamu ngambil aja kepalanya, kamu ngambil aja kulitnya, nggak boleh. Ya, tidak boleh mengupah dengan bagian dari kurban itu. Tapi kita harus ambil dari yang lain. Ya, kita ambil dari yang lain. Sumama kita masjid, sumama, ya, mau mengadakan kurban. Harga kambingnya sumama 3 juta. Maka jangan diumumkan 3 juta, lebihkan, umpama 3.100.000. 100.000-nya buat apa? Untuk jagalnya, ya, atau untuk jagal dan untuk packingnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan dari Al-Fakir. Semoga bermanfaat, semoga kita semuanya diberikan kemampuan untuk bisa meneladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW, terutama berkurban. Selanjutnya, bagi yang ada pertanyaan, yang ingin bertanya terkait dengan fikih kurban, kami persilahkan karena waktu masih ada sekitar 20 menit. Silakan. Ya Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Muhammad dari Duri. Ya, ini sering kejadian yang masalah kulitnya ini dijual. Bagaimana caranya Ustaz? Ya, nggak boleh dijual kecuali kalau penerimanya. Kalau penerimanya mau menjual dagingnya itu silakan. Tapi kalau pengkurbannya itu nggak boleh. Ya, pengkurbannya tidak boleh menjual hewan kurbannya, kurbannya itu. Setelah disembelih kemudian, oh, kulitnya saya jual aja lah, nggak boleh. Tapi kalau penerimanya boleh, ya, penerimanya boleh, gitu. Ini akan begini biasanya, kalau dibagikan itu enggak ada yang mau mengurus gitu. Terus? Ya, Ya udah jadi dia kasihkan kepada pengurus masjid seumpama. Pengurus masjid itu kan bukan pengkurbannya, ya, bukan pengkurbannya. Nah, pengurus masjid itu jual, silakan, boleh, karena dia bukan pengkurbannya. Kecuali kalau dia pengkurbannya, nggak boleh. Kasihkan ke pengurus masjid yang bukan pengkurban, maka kemudian dia menjualnya, gitu. Hasilnya buat siapa? Terserah, mau dia ambil atau dikembalikan ke masjid lagi juga boleh, begitu. Terima kasih, Ya, jelas ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Kalau untuk binatang kurbannya itu kalau niatkan
untuk satu keluarga, misalnya anggota keluarga ada 5, itu Hmm. kita baru punya kambing satu, apakah semua anggota keluarga itu mendapatkan pahala dari kurban tersebut? Terima kasih. Ya, kalau dapat pahala dapat pahala dapat insya Allah. Tapi kalau dia dikatakan berkurban tidak, karena satu kambing hanya untuk satu seperti itu, ya. Tapi untuk pahalanya dapat. Gitu. Ya, ada lagi silakan. Dalam satu keluarga itu siapa yang lebih Yang lebih yang lebih bagusnya kepala keluarga ya atau bebas siapa aja. Silakan siapa aja. Iya, tidak ada pengkhususan siapa yang lebih berhak ya. Yang mampu itu yang lebih berhak untuk berkurban, yang mampu. Yang mampu bapaknya ya silakan, yang mampu anaknya silakan gitu. Nambah satu lagi nih, Ted. Hmm? Tadi untuk yang pengorban itu kan ada sebagian mendapat 1/3 bagian dari daging yang binatang kurban itu sendiri. Kemudian ada bilang kalau nggak mau memakan juga lebih bagus. Ini kebanyakan kita sering temui ketika pengorban memberikan binatang kurban itu ada satu bagian yang harus dikasihkan kepada pengorbannya. Apakah itu hukumnya harus atau bagaimana? Saya mau Enggak ada harus. Enggak ada harus. Tapi kalau dia minta boleh. Kalau dia minta, tolong dong saya minta ininya, boleh silakan dikasih. Gitu. Boleh silakan. Di awal ditawarkan dulu ya Ustaz kepada Iya. panitia. Tawarkan. Bagiannya tidak gitu ya. Gitu. Terima kasih Ustaz. Iya. Silakan. Yang lain? Cukup?